Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Rahma Naila Gita Hasbi. Islaman, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nurholis Majdid menyebutkan sebagai trilogi ajaran ilahi. Dimensi Islam berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut memberikan ide kepada umat Islam Sunni tentang rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan penghayatan terhadap Tuhan yang hadir dalam hidup. Sebenarnya hal itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Antara yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan. Setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa Islam. Dalam penjelasan, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang menerima warisan kitab suci dengan mempercayai dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya tetap masih melakukan perbuatan zalim adalah orang yang baru berislam, tingkat permulaan dalam kebenaran. Kedua, orang yang menerima warisan kitab suci itu dapat berkembang menjadi seorang mukmin. Tingkat menengah yaitu orang yang telah terbebas dari perbuatan dolim, tetapi perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja. Yang ketiga, perjalanan mukmin itu yang telah terbebas dari perbuatan dolim, berkembang perbuatan kebajikannya sehingga ia menjadi pelomba atau sabiq perbuatan kebajikan, maka ia mencapai derajat ihsan. Orang yang telah mencapai tingkat ihsan, kata Ibnu Taimiyah, akan masuk surga tanpa mengalami azab. Dari sisi itu, Nurholis Majdid melihat iman, Islam, dan ihsan sebagai trilogi ajaran ilahi meskipun tidak dapat dikatakan semuanya benar. Umat Islam telah menggunakan kerangka pemikiran trilogi ajaran ilahi ke dalam 3 bidang pemikiran Islam. Pertama, iman dan berbagai hal yang berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran yaitu teologi atau ilmu kalam. Kedua, persoalan Islam dijelaskan dalam bidang syariat atau fikih. Yang ketiga, ihsan dipandang sebagai akar tumbuhnya tasawuf. Selanjutnya, Islam sebagai tradisi pemikiran. Dalam melakukan telaah terhadap pemikiran Islam, terlihat dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kreatif dalam berpikir, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar adalah seorang beriman sekaligus intelektual. Dengan itu, ia berani mengemukakan ide-ide dan melaksanakan tindakan yang inovatif. Setelah turun ke Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga seorang intelektual ulung, dengan munculnya jumlah aliran yang epistem dan wacananya sendiri. Misalnya timbul aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan Sunni, golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah. Munculnya golongan Mu'tazilah yang beraliran rasionalis dan memandang bahwa akal kedudukan yang sama dengan wahyu khususnya dalam bentuk pemikiran apologetis menghadapi agama-agama lain dan menghadapi lawan mereka sendiri. Dari pengaruh pemikiran tersebut, muncullah karya sistematis di berbagai bidang seperti hukum syariah yang dirintis oleh Imam Syafi'i dengan rumusan tentang usul fikih. Implikasi lain dari Mu'tazilah adalah terbukanya lebar dunia intelektual Islam terhadap masuknya gelombang Helenisme yang berlangsung sekitar tahun 150 sampai 660 Hijriah atau sekitar 768 sampai 1260 Masehi. Gelombang Helenisme merupakan hasil wajar dari penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, muncul aliran dalam Islam. Pada masa kemajuan tersebut, muncullah banyak tokoh dan ilmuwan muslim terkemuka dalam berbagai bidang dengan aliran dan pemikirannya. Penjelasan mengenai berkembangnya berbagai aliran dan pemikiran Islam akan saya sampaikan dalam bagian tersendiri setelah ini. Namun, adalah penting untuk dikemukakan terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya berbagai aliran dan pemikiran Islam tersebut. Ada beberapa faktor yang mendasari lahirnya aliran dan pemikiran Islam, yaitu yang pertama, wafatnya Nabi SAW.
sebagai sumber rujukan utama untuk menyelesaikan suatu masalah yang diperselisihkan telah membuka beragam pendapat dan multitafsir terhadap suatu masalah. Yang kedua, esensi dan substan ajaran Islam sendiri yang memberi ruang gerak bagi pengguna akal pikiran serta motivasi untuk berpikir bagi seseorang yang tentu dapat berdampak pada pemahaman yang bervariasi antara satu tokoh dengan lainnya, sehingga memiliki kecenderungan untuk membentuk aliran dan pemikiran tersendiri. Yang ketiga, iklim sosial budaya masyarakat baca Arab yang independen dan berjiwa eksploratif, sebagaimana hal ini tercermin dari banyaknya suku dan kabilah di kalangan mereka, serta kondisi geografis yang diliputi dengan banyak bukti yang terpisah oleh gurun Sahara dan padang pasir. Yang keempat, faktor dukungan dorongan politik pihak berkuasa pada saat tentu akan mempercepat diikutinya suatu pendapat atau berkembangnya suatu hubungan antara ulama umara, terkadang mengambil posisi diametral, seperti kasus mihnah yang dialami oleh fikih isu kekodiman Al-Quran, sehingga menjadikan para ulama harus menderita karena berbeda pendapat dengan penguasa pada itu. Namun, tidak pula terjadi mana posisi ulama dengan umara yang persuasif, semisal kunjungan para pembesar kalangan penguasa dengan membawa hadiah para tokoh atau ulama kealimannya karena pemikirannya. Yang kelima, karena faktor ekstern, dalam pengertian adanya desakan pengaruh dari luar Islam, seperti banyaknya pendatang baru dari daerah paham dan asing yang secara inheren dari ajaran Islam. Interaksi pemikiran melalui jalur tulis maupun afiliasi seorang terhadap tertentu di luar Islam yang dalam perspektif keislaman. Yang keenam, sebagai kritik atau sekurang-kurangnya respons terhadap aliran lain sebelumnya yang dianggap memiliki berbagai kelemahan baik dari sisi argumen maupun Dasar-dasar pemikiran dalam Islam. Tidak ada gerakan pemikiran tanpa terjadinya pengaruh. Apakah dorongan-dorongan dari luar yang mengaruhinya itu banyak dan kuat, ataukah sedikit atau lemah? Semuanya terkait dengan pihak yang bersangkutan. Biasa dilakukan oleh penulis tentang Islam adalah pemusatan perhatian pada perkembangan teologi, hukum Islam, perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab, serta munculnya gerakan sufi dan tarikot. Kira-kira setelah abad ke-13, diduga bahwa dari segi keagamaan, Islam telah membeku, artinya tetap berada dalam bentuk-bentuk yang diciptakan oleh para ulama, qadhi, mustahid, dan tokoh sufi pada masa-masa pembentukannya, dan seandainya ada perubahan hanya menuju kemunduran dan bukan kemajuan. Dalam beberapa hal pendapat ini jelas dapat diakui kebenarannya dan memang itu dibenarkan juga oleh sejumlah sarjana muslim modern sendiri. Namun, tidak ada tatanan pun mengenai keyakinan, pemikiran, dan keinginan manusia berapapun besarnya yang tetap tidak mengalami perubahan selama lebih 6 abad ini. Dalam kenyataannya, struktur batin kehidupan umat muslim itu telah mengalami penyesuaian sebagaimana umat-umat beragama lainnya. Proses penyesuaian kembali ini menimbulkan kekuatan ekspansif yang menampakkan diri dalam berbagai macam kegiatan. Bukti-bukti nyata dari vitalitas yang ditunjukkan selama kurun waktu ini berdirinya Khalifah Turki Utsmani di timur dekat kerajaan Moghul di India. Kebangkitan Syiah di Persia, Iran. Pengembangan Islam ke Indonesia dan Semenanjung Malaka. Perkembangan umat muslim di Cina, pengusiran bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis di Maroko, dan perluasan wilayah kekuasaan Islam di Afrika Timur dan Barat. Namun, demikian, agama yang melakukan penaklukan dan penyebaran adalah agama yang hidup.
bukan sekedar agama dan pengamalan ibadat yang kering tanpa makna. Sekarang kita mengetahui juga secara lebih baik daripada sebelumnya peranan yang dimainkan oleh agama yang hidup ini. Pertama, dalam mengantisipasi dan kembali dalam menunjang terbentuknya kekuatan militer, dalam memberikan struktur batin dan organisasi negara, dan dalam membenahi kerusakan-kerusakan yang terjadi karena peperangan serta menata kembali tatanan sosial yang telah hancur. Dalam bab berikut akan dicoba ditelusuri ciri-ciri perkembangan internal dalam Islam pada kurun abad ke-13 dan ke-19. Dengan ini tentu saja tidak berarti bahwa kesulitan yang kita hadapi akan teratasi secara tuntas. Boleh jadi ia bisa mengarah pada tujuan kita bila dengan mengesampingkan hal-hal yang terinci. Prosesnya umum dapat dilihat dalam kaitannya dengan istilah-istilah dan pengertian-pengertian fundamental dalam pemikiran Islam itu. Metode yang digunakan untuk merancang persoalan ini memerlukan analisis terhadap dan perumusan berbagai konsep dan sikap melandasi formulasi dan lembaga-lembaga keagamaan dalam Islam. Semuanya ini jelas lebih penting untuk melaksanakan upaya kajian ini. Sebab corak-corak khusus ini berkaitan langsung tidak hanya dengan perkembangan Islam di abad pertengahan tetapi juga di zaman modern sekarang ini. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang aliran pemikiran Islam. Yang pertama, aliran politik. Harun Nasution berpendapat bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, perkara yang pertama kali diperselisihkan adalah bukan terkait dengan akidah, melainkan masalah politik, yakni tentang siapa yang layak meneruskan kepemimpinan umat. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terdapat perang, salah satunya yaitu Perang Siffin, di mana di situ terdapat golongan Ali terpecah menjadi dua, yaitu aliran Syiah dan aliran Khawarij. Yang kedua, aliran Kalam. Kalam sendiri berarti percakapan, perbincangan, atau perdebatan. Jadi, ilmu kalam hadir untuk menegaskan posisi keimanan Islam dan cara memperkuat argumen bagi masalah keesaan ketuhanan dalam Islam, serta menjawab berbagai perdebatan seputar masalah keyakinan tersebut. Adapun aliran dalam ilmu kalam diantaranya aliran Khawarij, aliran yang meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib, aliran Syiah, aliran yang menjadi pengikutnya Ali, aliran Jabariyah, pemahaman yang mengatakan bahwa amal soleh bukanlah sebab masuknya kita ke surga dalam segala hal. Aliran Qadariyah yang meyakini bahwa surga adalah bayaran dari amal kita secara mutlak. Dari aliran Jabariyah dan Qadariyah merupakan sama-sama memiliki penyimpangan dan kesesatan dalam meyakini takdir. Aliran ilmu kalam yang selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah, aliran teologi yang mengedepankan akal, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinannya dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab yang meyakini sifat-sifat Allah. Aliran Maturidiyah, aliran teologi yang bercorak rasional dan tradisional. Aliran Murji'ah. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberikan pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Yang ketiga, aliran madhab. Aliran fikih atau lebih sering disebut sebagai madhab, yaitu tempat menuju atau pergi, berarti rujukan untuk memahami hukum fikih. Masalah fikih adalah sentral dalam Islam mengingat kajiannya bersifat amaliyah tentang peribadatan serta cara-cara melakukannya. Aliran yang keempat yaitu aliran falsafah. Dalam tulisan ini lebih banyak digunakan kata falsafah daripada filsafat. Hal itu agar tidak terjadi kesimpang siuran penggunaan istilah. Walaupun kalau disebut kata falsafah dapat pula dimaksud dengan filsafat. Orang yang berfalsafah disebut dengan filosofis atau filsuf. Dengan karakternya disebut dengan filosofis atau falsafi.
Inti falsafah atau filsafat adalah pemikiran. Berpikir di sini dibedakan dengan istilah umum, karena umumnya semua orang tentulah berpikir, tapi tidak semua orang bisa disebut sebagai filosofis atau filsuf. Yang kelima yaitu aliran tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah, artinya orang yang ikut pindah dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saf artinya barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi artinya bersih dan suci. Sobos dari bahasa Yunani yang artinya hikmah. Dan suf artinya kain wal kasar. Aliran tasawuf yang mengambil bentuk asketisme dengan ciri daerah atau kota tempat tinggal tokoh sufi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, aliran Basrah, aliran Madinah, aliran Kufah, dan aliran Mesir. Selain dari kategori asal di mana para sufi berada, berdasarkan ciri khas yang tampak itu ada 4. Yang pertama, tasawuf sunni, tasawuf yang berhubungan dengan akhlak. Yang kedua, tasawuf falsafi, tasawuf yang berdasarkan teori-teori tasawuf dan falsafah. Yang ketiga, tasawuf irfani, tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau ma'rifat yang diperoleh bukan dari logika, tetapi dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tasawuf modern, di mana intinya sama, yaitu pensucian diri, pendekatan diri kepada Allah, dan hidup zuhud, tetapi cara melakukan amaliyahnya berbeda. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontrak oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Yang terakhir yaitu aliran pendidikan Islam. Pengaruh falsafah Yunani yang merembes dalam pendidikan Islam di satu sisi dapat menimbulkan manfaat penting, namun di sisi lain mencemaskan, karena terjadi polarisasi antara aliran pemikiran pendidikan Islam, sehingga memunculkan nama baru dan klasik yang belum tentu memiliki latar belakang dan faktor yang sama.